anak-anak Lause yang Lause sayangi, masih tetap semangat? Ya, harus tetap semangat ya. Kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita memulai memuji Tuhan, harus mengajak semua mengambil sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang selalu menjaga kami, Tuhan yang sungguh mulia namanya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di saat-saat pandemi ini kami juga boleh belajar secara online. Ibadah online ini kiranya juga boleh kami ikuti dengan sebaik-baiknya, dan kiranya ini membawa satu manfaat dan faedah yang berguna bagi kami untuk supaya kami lebih baik lagi setelah kami mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan bacakan ayat Alkitab kita, ayat hafalan untuk minggu ini di Matius 11 ayat 28. Bunyinya adalah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi hanya kepada Tuhan Yesus kita memohon ketika kita berbeban berat. Tuhan akan pasti menolong kita semua. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu kita yang pertama, Dalam Suka dan Duka. Masalah hidup ya, ada anak-anak yang Lause kasihi ya. Ada masalah kita diajak teman, diolok teman, ada kadang kita dijauhi teman, tidak ada yang mau berteman dengan kita. Nah, mulai dari sekarang, mari semuanya Lause ajak hidup rukun bersama. Seperti lagu pujian kita ini, sungguh alangkah baiknya. Hidup rukun bersama.
Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar kalian? Di rumah sehat-sehat ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih Engkau berikan kami kesehatan dan Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah. Berkati ketika kami mendengarkan firman Tuhan, agar kami mengerti dan memahami dan kami boleh melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, suara apa ini? Hah? Sepertinya ini suara domba. Domba siapa ini? Jangan-jangan domba ini tersesat. Siapa ya pemilik domba ini? Adik-adik, ada sesuatu nggak? Sepertinya ada sedang ribut-ribut. Waduh, ribut-ribut kenapa ya? Aduh, mereka pukul-pukulan lagi. Aduh, kenapa ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, apa yang terjadi kira-kira di antara yang ribut-ribut dan yang sedang bertengkar itu? Adik-adik, ada seorang bapak yang bernama Bapak Abraham. Siapa Bapak Abraham? Bapak Abraham adalah seorang yang baik, adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Suatu hari Tuhan menyuruh Bapak Abraham pergi meninggalkan kampung halamannya menuju satu tempat yang akan ditujukan Tuhan kepada dia. Bapak Abraham ini adalah orang kaya. Dia memiliki begitu banyak domba-domba dan memiliki banyak pegawai gembala yang menggembalakan domba-dombanya. Ketika dia pergi, keponakannya ikut bersama dengan dia. Siapa nama keponakannya? Nama keponakannya adalah Lot. Lot juga orang kaya. Dia juga memiliki banyak domba-domba dan pegawai gembala yang menggembalakan domba-dombanya. Nah, adik-adik, tinggallah mereka di suatu daerah bersama dengan keluarga Bapak Abraham dan keluarga Lot. Ternyata adik-adik, yang ribut-ribut dan bertengkar tadi adalah para gembalanya Bapak Abraham dengan para gembalanya Bapak Lot. Kenapa mereka ribut-ribut? Ternyata mereka ribut-ribut karena mereka rebutan daerah tempat menggembalakan domba-domba mereka. Adik-adik, mengapa mereka rebutan? Karena daerah tempat mereka tinggalin itu tidak cukup luas, sehingga terjadilah perebutan tempat. Setiap hari mereka ini sering bertengkar. Adik-adik melihat dan mendengar setiap hari pertengkaran para gembala Lot dan Abraham, hati Bapak Abraham tidak nyaman. Hati Bapak Abraham tidak damai. Dia sangat sedih adik-adik. Akhirnya dia berkata kepada Bapak Lot untuk memilih tempat daerah di mana yang akan Lot pilih untuk mereka tinggali, untuk mereka diami bersama dengan keluarganya, para gembalanya dan domba-dombanya. Adik-adik, seharusnya siapa yang terlebih dahulu boleh memilih? Seharusnya Bapak Abraham dong, karena dia jauh lebih tua. Seharusnya dia berhak terlebih dahulu memilih daerah tempat untuk dia tinggali. Tetapi adik-adik, Bapak Abraham tidak demikian. Dia mempersilahkan keponakannya terlebih dahulu. Apakah Bapak Abraham mengalah karena lemah? Tidak adik-adik. Apakah Abraham mengalah karena takut kepada Lot? Tidak adik-adik. Apakah Bapak Abraham mengalah karena dia kalah? Juga tidak adik-adik. Tetapi Bapak Abraham mengalah karena dia percaya kepada Tuhan.
Dimanapun dia berada, Tuhan pasti memberkati dia. Bapak Abraham tidak mau bertengkar hanya karena perebutan daerah. Karena bertengkar itu tidak baik adik-adik. Karena rebutan itu juga tidak baik adik-adik. Berarti kita harus apa? Kita harus berani berbagi. Berbagi makanan, berbagi mainan, atau berbagi apapun yang kita punya. Kepada kakak, kepada adik, kepada teman, kepada tetangga. Nah, adik-adik, akhirnya Bapak Lot memilih. Dia melihat sekeliling daerah. Dia pandang dengan baik-baik. Lalu akhirnya, aku memilih daerah ini. Adik-adik, Bapak Abraham berkata kepada Lot, "Oke Lot, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, maka aku ke kanan." Lot memilih satu daerah yang subur, padang rumputnya hijau, dan di daerah itu ada sungai yang mengalir. Karena rumput itu untuk makanan domba-dombanya, dan air itu untuk minum domba-dombanya. Akhirnya mereka berpisah secara damai, mereka berpisah secara baik-baik. Lot dan keluarganya, para gembala dan domba-dombanya akhirnya pergi ke tempat daerah yang sudah dipilih oleh Lot. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari cerita hari ini? Yang pertama, bertengkar itu tidak baik. Rebutan itu juga tidak baik. Mengalah itu penting, karena mengalah bukan berarti kalah. Mengalah bukan berarti takut. Mengalah bukan berarti kita lemah. Tetapi ternyata mengalah itu karena kita menang. Menang dari mana ya? Menang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Menang menahan diri, tidak emosi dan marah-marah. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan punya janji loh kepada kita dalam firman-Nya, kepada kita setiap orang yang hidup rukun dan damai, maka berkat Tuhan akan diberikan. Berkat Tuhan akan dicurahkan kepada orang yang hidup damai dan hidup rukun. Buktinya apa adik-adik? Bapak Abraham diberkati oleh Tuhan. Dia memiliki keturunan yang sangat begitu banyak. Dia memiliki daerah yang luas untuk dia tinggali. Tuhan memberkati Bapak Abraham. Adik-adik, mau terima berkat Tuhan enggak? Kalau mau, kita harus hidup rukun ya. Hidup damai dimanapun kita berada. Terlebih sekarang kita tinggal di rumah terlalu lama. Harus hidup damai dan rukun dengan keluarga kita ya. Adik-adik, firman Tuhan dalam Mazmur 133, di situ dikatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara hidup rukun dan damai. Kenapa? Karena berkat Tuhan akan dicurahkan kepada orang yang hidup damai dan rukun. Adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik, hidup damai dan hidup rukunlah dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami boleh belajar dari firman Tuhan tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham mengalah kepada Lot karena Lot disuruh terlebih dahulu memilih daerah tempat di mana akan dia tinggali. Tuhan, Bapak Abraham mengalah bukan karena dia kalah, bukan karena dia takut, bukan karena dia lemah, tetapi karena dia percaya Tuhan akan memberkati dia dimanapun dia berada. Tuhan, ajar kami juga memiliki sikap seperti Bapak Abraham. Kami boleh mengalah, kami saling berbagi, tidak berebutan mainan, tidak berebutan makanan, tidak berebutan hal-hal yang lain di dalam keluarga kami. Tetapi biarlah kami saat ini yang lama sekali tinggal bersama di rumah, biarlah kami boleh hidup rukun dan damai. Karena Tuhan punya janji, Tuhan akan memberikan berkat bagi
orang-orang yang hidup damai dan rukun. Tuhan, kami mau diberkati Tuhan. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang damai dan rukun. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri kebaktian kita berdoa berupa kami bersama-sama ya. Yuk kita berdiri bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah daripada